Yeremia 1 ayat 17 sampai 18. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita dipanggil oleh Tuhan sebagai alatnya, sebagai alat untuk menyampaikan firman Allah, kita sebagai bejana, kita adalah alat. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menegur, untuk meruntuhkan apa yang tidak benar, apa yang fasik, apa yang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sesuatu budaya yang tidak benar, kebiasaan yang tidak benar, maka Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Aku akan menguatkanmu. Engkau akan menjadi penghalang bagi mereka. Engkau akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Mereka akan terusik, mereka akan terganggu dengan keberadaan orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau dan melepaskan engkau. Memang tugas ini tidak mudah. Tugas ini tidak mudah. Tugas ini berat, tapi Tuhan akan menyertai. Ketika Tuhan panggil kita untuk mengingatkan suatu komunitas, untuk mengingatkan suatu, bahkan suatu bangsa, seperti yang dialami oleh Yeremia. Menurut bacaan kita ini, bahwa Yeremia diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah bangsa Yehuda. Ketika itu mereka telah berbalik meninggalkan Tuhan, menyembah allah-allah lain. Dan Tuhan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Tuhan menaruh segala keberatan daripada Tuhan, teguran-teguran dari Tuhan, ketidaksenangan daripada Tuhan kepada umat pilihannya itu. Dan itu Yeremia yang melaksanakannya. Tuhan mengatakan, jangan gentar, aku beserta dengan engkau, jangan gentar. Dan Tuhan mengancam juga, kalau kamu gentar nanti justru aku menambah kamu semakin gentar di hadapan mereka. Aku sendiri yang akan menggentarkan engkau di hadapan mereka. Jangan ragu-ragu, maju saja, aku sudah panggil. Tidak bisa menolak. Kalau Tuhan sudah panggil, menolak itu justru malapetaka. Seperti Yunus menolak panggilan Tuhan untuk ke Niniwe, memperingatkan dosa-dosa mereka, dan Yunus itu ditelan ikan. Ya, selama 3 hari di dalam lambung ikan. Artinya dia sudah 1 mili dekatnya dengan alam maut, dengan kematian. Tapi dia menyadari dia bersalah, dia bertobat, dan Tuhan pulihkan dia, Tuhan ampuni, Tuhan selamatkan dia, sehingga ikan itu memuntahkannya ke darat, memberikan dia kesempatan lagi. Begitu juga dengan Yeremia, jangan sampai engkau gentar, jangan sampai engkau justru takut di hadapan mereka, justru aku engkau abaikan, justru perintahku enggak kau laksanakan. Itu kata Tuhan. Nanti aku sendiri yang akan menggentarkanmu di hadapan mereka. Artinya menambah ketakutanmu, bahkan mempermalukanmu di hadapan mereka. Aku sudah memanggilmu, aku sudah nyata-nyata berbicara kepada engkau. Itu suatu anugerah yang sangat besar ketika Tuhan berkenan kepada seseorang. Dengan seseorang boleh berkomunikasi dengan Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Orang yang sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan bukan karena kebaikannya, tapi karena pilihan dari Tuhan.
Sebab di ayat sebelumnya Tuhan mengatakan, sebelum engkau kubentuk dalam rahim ibumu, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau kubentuk, dan ketika dia ada dalam rahim ibunya, Tuhan sendiri yang menenun, membentuknya. Bahkan sebelum dia dilahirkan, Tuhan sudah menguduskannya, Tuhan sudah memberkatinya. Artinya orang ini dipilih oleh Tuhan, memang dikhususkan oleh Tuhan. Dan ketika dia menyadari itu, orang yang dipanggil Tuhan itu menyadari dengan datangnya Tuhan berkomunikasi dengan dia, tetapi dia menolak, itu sesuatu pelanggaran besar. Itu nekat yang sangat besar. Dia sudah bicara dengan Tuhan, Tuhan sudah meyakinkan, tetapi tetap tidak percaya, menolak. Tuhan marah. Maka Tuhan mengatakan, jangan gentar di hadapan mereka, nanti aku sendiri akan menggentarkanmu di hadapan mereka. Kalau kamu gentar di hadapan mereka dan kamu tidak takut akan aku, engkau lebih takut kepada mereka daripada aku. Tuhan memang mengatakan, engkau akan diperangi, engkau akan dimusuhi, tetapi percayalah, aku menyertaimu, aku akan melepaskanmu. Seperti di ayat 19 dikatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab apa? Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah merasakan kuasa Allah, sudah merasakan keajaiban-keajaiban mujizatnya dalam hidup kita. Jangan lagi mendua hati, jangan lagi ragu-ragu, maju terus. Kita kan sudah yakin, kita sudah tahu. Bukan hanya diyakin-yakinkan, iman yang dibangkit-bangkitkan, tidak. Kita sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak penyertaan Tuhan. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak mungkin, tetapi itu dikerjakan Allah bagi hidup kita. Kita sudah merasakan anugerah Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kita sudah merasakan bahwa Allah itu benar-benar menyertai kita, dan kita mundur lagi, mendukakan Tuhan lagi, itu Tuhan marah. Kita harus tetap berpegang teguh, tetap setia kepada Tuhan, menunaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita kan dibuat menjadi kota yang berkubu, artinya menjadi sesuatu pribadi yang kuat. Tuhan akan membuat kita menjadi suatu pribadi yang tangguh. Kota yang berkubu itu suatu kota yang susah ditaklukkan, yang pertahanannya begitu kokoh. Artinya kalau terjadi perang itu sulit ditaklukkan, dia begitu kokoh, begitu kuat. Kira-kira begitulah kita disiapkan, dibentuk oleh Tuhan sebagai kota yang berkubu untuk tujuan Tuhan. Tujuannya adalah untuk memperingatkan, untuk meruntuhkan hal-hal yang tidak benar menurut tujuan Allah. Contohnya kita diutus kemana, ke daerah mana kita, Tuhan akan pakai kita luar biasa, menjadi tiang besi, menjadi tiang kokoh, tidak mudah roboh, tidak mudah rapuh, tiang besi yang sangat kokoh menopang. Tuhan akan bentuk kita menjadi seperti tiang besi dan tembok tembaga, tembok yang tidak mudah runtuh, tembok tembaga. Kalau tembok batu mungkin bisa dihantam dengan kayu besar atau batu besar, tetapi kalau tembok tembaga bagaimana meruntuhkannya? Itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan gentar. Mereka yang memerangi engkau tidak akan mengalahkan engkau. Sebab apa? Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Aku akan melepas engkau. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, tetap melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, orang datang memerangi kita, orang datang menyerang kita, tetap teguh kepada Tuhan. Tetap melekat. Intinya tetap melekat kepada Tuhan. Itu semua akan berakhir. Semua itu akan berhenti, semua akan dilenyapkan. Mudah-mudahan mereka berubah. Mudah-mudahan dengan kita diutus oleh Tuhan, mereka berubah, mereka berbalik. Jangan sampai mereka mengeraskan hati. Bagaimana mereka melawan tembok tembaga, bagaimana mereka melawan tiang besi, bagaimana mereka melawan kota yang berkubu. Mereka tidak akan sanggup melawannya, sebab Tuhan menyertai kita. Tetapi tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita harus kita tunaikan dengan baik, dengan rasa takut dan hormat dan gentar di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita selesaikan dengan baik. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, Tuhan menyertai kita, membebaskan, melepaskan kita dari ancaman, dari bahaya yang hendak menghancurkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.